Oke, sahabat Sate Kumala, malam ini saya dan tim berada di TPA Jalan Gunung Belah, Kelurahan Laipuh, Kecamatan Tenggarong. Malam ini kami akan melakukan penelusuran. Menurut informasi dari beberapa warga, di sini ada penampakan makhluk astral. Mereka merasa terganggu dengan adanya suara-suara ataupun bau-bauan wangi. Padahal kita tahu sendiri tempat ini merupakan TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Oke, bersama saya sudah Mbak Vika dan Kiraden. Mbak Vika, apa yang dirasakan hari ini, Mbak Vika? Ya, masih belum ada sih, masih aman-aman aja gitu. Kalau untuk spot-spotnya di mana yang kira-kira angker? Kalau yang rumah itu masih standar lah ya. Di atasnya juga lumayan juga nih. Cuman kan tebing kan. Gunung. Biasanya banyak makhluk apa yang menghuni di sini? Ya seperti biasa lah. Oke. Nah, Bisa cerita Kiraden tempat ini sebelumnya, apakah mendengar cerita-cerita dari warga? Ya, tahu saya dulu pernah ada kasus pembunuhan di sini. Pembunuhan? Tahunnya? Ada ingat, tapi udah lama itu. Ada kasusnya dulu. Kalau untuk segi mistisnya ini ya, penghuni-penghuninya tuh masih seperti yang kemarin tuh si bangsa Waswis ya. Waswis. Tapi ya orangnya ya standar aja. Nggak terlalu wingit lah. Ya nanti kita jalan-jalan, siapa tahu ada yang kecantol. Menemukan, ya betul-betul. Ya sebagai tempat buang sampah sebenarnya dari segi mistis itu tempat-tempat gini ini senang ditempati oleh jin-jin itu. Jin-jin ya. Sebenarnya otor. Ya itu ya. Oke, sahabat Sate Kumala, kita lanjutkan penelusuran kita di spot bawah ya. Iya. Oke. Yuk, ikuti kami. Ya, sahabat Sate Kumala, kita akan menuju satu bangunan. Biasanya untuk apa ya ini? Pembuangan sampah. Pengelolaan sampah. Daur ulangnya ya. Yang bisa dilihat dari sini, Mbak Tika, apakah kita sudah disambut? disambut sih enggak sih. Cuman ada sudah beberapa yang mengawasi kita ya. Oke. Hawanya sudah beda ya sih. Jadi Sobat Sate Kumala, saya ingatkan kembali kalau Sobat Sate Kumala memiliki referensi spot-spot misteri di wilayah Tenggarong, bisa komen di bawah. Atau juga bagi kalian yang memiliki usaha dan usahanya ingin dipromosikan oleh channel Sate Kumala, bisa hubungi nomor di bawah atau di deskripsi kita. Tapi kan gimana Pak Vika? Ya, kalau tadi sempat ada lihat ya, sosok perempuan, rambutnya sebahu. Sosok perempuan rambutnya sebahu. Dari pakaiannya? Pakaiannya polos aja. Cuman bilang miskin, lain miskin. Wajahnya gimana? Rusak atau baik aja? Wajahnya ada 2 goresan aja. 2 goresan di sebelah. Kayak bekas kena silat gitu. Silat. Sosok yang dulu itu yang dulu pernah terjadi tragedi di sini. Mungkin dia soalnya Itu kejadiannya lama itu. Kejadiannya yang udah lama ya sih. Jadi arwahnya itu penasaran di sini. Mungkin kita bisa ambil untuk Coba syuting. awalnya kan pohon kecil, cuman berpindah. Terfokus.
Ya, Sobat Sate Gembala, kalau sobat pernah mendengar cerita itu pembunuhan, kita sudah nggak tahu tahun berapa kejadiannya itu, Ya, bisa di kolom belum lahir. Saya belum lahir nih. Bisa lahir, Mbak Vika. komen di kolom komentar. Gitu. Tapi gimana Mbak Vika, apakah dia bisa kita ajak untuk Coba interaksi. interaksi ini? Tahu panggil lagi Mbak Vika. Kalau sosok yang lain? Ada anak kecil ya. Anak kecil ya. Awalnya sih dia duduk aja di sini. Kayak nontonin kita gitu. Karena merasa aneh mungkin dengan kedatangan kita ya. Iya, karena biasanya kan belum pernah. Iya, betul betul. Ini sosoknya kayak agak agresif gitu dia. Yang perempuan itu, Ah, kira-kira dari umurnya berapa? sekitar umur 29-an. Udah 9-an ya. Ya, kita akan Mbak Vika akan mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini, yang katanya seorang wanita yang kita belum tahu apakah wanita tersebut korban dari pembunuhan yang dulu ya. Mungkin sudah masuk kah? Mbak Vika, permisi. Permisi, bisa kita komunikasi? Apakah Anda sosok wanita yang dikatakan Mbak Vika tadi? Sudah berapa lama Anda di sini? Lama sekali ya. Ingat tahunnya? Anda punya nama? Sebelumnya Anda memang tinggal di Tenggarong ini atau di luar Tenggarong? Baru. Artinya Anda pendatang. Iya. Nah, saya tanya, kenapa Anda bisa sampai di sini? Bisa kita bercerita? Kenapa Anda bisa sampai di sini? Ikut siapa? Ikut siapa? Apakah ada orang yang membawa Anda ke sini? Kemudian, apakah memang Anda dibunuh di sini atau di tempat lain? Tempat lain. Jadi di tempat lain Anda dibunuh, terus mayatnya dibuang di sini. Anda masih ingat yang membunuh Anda? Laki-laki, berapa orang? Ini 3. coba saya masukkan yang agak panas ya. Bentar ya. Oke, terima kasih ya, bisa kembali, nanti kita akan bercerita lagi. Mandi wanita. Pak Jeli, permisi, bisa kita komunikasi? Anda punya nama? Apa? Kami hanya ingin menelusuri, benarkah di sini ada makhluk-makhluk astral yang sering menampakkan atau mengganggu orang di sini? Apakah salah satunya Anda? Iya. Dengan apa Anda melakukan itu? Cara menakut-nakutinya dengan apa?
suara, dengan suara-suara. Terus kenapa Anda menakuti mereka? Mereka kan tidak mengganggu Anda. Ganggu. Mengganggunya seperti apa? Minum. Artinya berisik ya. Artinya Anda tidak suka ya di tempat ini dijadikan hal-hal yang negatif seperti minuman atau berisik, teriak-teriak begitu ya. Oke. Selain Anda, siapa lagi yang ada di sini? Nanya. Apakah Anda sudah lama di sini? Apakah Anda pimpinannya di sini? Iya. Terima kasih atas informasinya. Oke, Mbak Vika, sambil kita keliling ya. Kita pertama untuk sosok wanita tadi, Mbak Vika. Katanya itu merupakan korban dari pembunuhan. Nah, saya tanyakan juga tahunnya, dia nggak mengatakan, namanya juga nggak mau mengatakan. Wanita tersebut meninggalnya bukan di sini, tapi Dia disiksa di kayak rumah, kayak pondok kosong gitu. tepatnya di mana alamatnya? Tempatnya kurang tahu sih ya, soalnya tuh udah lama banget itu kejadiannya. Nah, jadi tuh dia kayak dibawa jalan gitu, nggak tahu nih laki-laki yang bawa tuh satu orang. Jadi udah ada yang nunggu di pondok itu, 2 orang. Jadi kayak disiksa bergilir dia. Sebelumnya maaf, apakah diperkosa? Iya. Diperkosa juga ya? Kayaknya yang bertiga ini udah nyusun rencana gitu. Kalau bawa harus cewek itu yang Jadi untuk luka di pipinya itu memang benar-benar silet, pisau atau gimana? Cakar. Cakaran? Soalnya tuh kukunya soalnya panjang waktu itu. Jadi maaf, wanita itu memang asli dari Tenggarong atau luar Tenggarong? Pendatang dia. Pendatang. Benar. Mereka, dia bekerja di sini atau gimana? Kesini sih dia kayak merantau gitu. Merantau ya, kerja juga, cuman sebelum kejadian itu dia sempat diberhentikan sekitar 1 bulanan sebelum kejadian itu. Sukunya kurang tahu. Mungkin kita sambil Mbak Vika, posisi mayat itu sebelumnya di mana Mbak Vika? Nggak tahu ya, zaman itu kan masih gunung nih, belum masih ada kayak gunung, gini. Jadi dia di gulung-gulung gitu. Cuman memang arwah maksudnya dia memang sering di sini ya, di sekitar sini ya. Iya. Yang kemungkinan besar memang di sini ya jenazahnya. Halo gini Mas Iji, ini kan kebetulan ada narasumber kita yang bermukim di sini. Ya banyak tahu lah. Oh iya, betul. Mungkin bisa kita wawancara. Silakan Mbak. Kenalan dulu. Selamat malam Mbak. Dengan siapa? Buka aja nih. Dengan siapa? Mbak Eka. Mbak Eka. Mbak Eka memang asli di sini. Asli di sini ya. Mbak Eka. Sebelumnya pernah mendengar penampakan atau mencium-cium atau suara-suara yang mengalami pengalaman di sini? Sering kalau malam setiap habis hujan itu sering ada cahaya di atas sana. Di atas yang kita opening tadi ya, mungkin. Yang di belakang-belakang truk, mobil truk di atas, sering di sana. Atau di pas mau masuk tadi sebelum gerbang mau turunan pun sering di sana juga. Cahayanya berupa cahayanya seperti apa? Merah. Gede. Panas putih. Terus apa lagi? Jangan besar itu Mbak ya. Anak kecil sering juga di atas sana tuh. Anak kecil malam-malam tuh sering lari-lari. Ada suaranya. Ada suara. Terus ada yang ini perempuan juga di bawah situ, ada juga di belakang dekat WC. Sosok anak kecil itu memakai baju apakah seperti yang anak-anak kecil yang anak kita kecil ini biasa aja. Malam-malam gitu ya. Cuma sering apa ya, kadang nampak kadang enggak gitu. gitu. Set gitu. Jadi warga sini ketakutan ya? Iya, dengan itu Biasa ya. Biasa Min.
suara-suara nangis. Daripada nendang lari nanti ya. Iya. Suara-suara tangisan juga sering. Sering. Tapi biasanya memang habis hujan itu ya, atau malam-malam tertentu. Kalau enggak hujan juga sering juga. Terus selesai maghrib itu udah ada suara. Nah, kalau sosok wanitanya pernah penampakannya seperti apa? Wanita itu rambutnya ya panjang, di atas pohon. Ya, sering di atas pohon. Ada pohon cempedak di atas, sering di sana. Apakah seperti sosok kuntilanak mungkin? Iya, mirip. Ya Bu Eka, Bu kan sudah lama di sini ya. Pernah mendengar enggak cerita pada zaman dulu ada pembunuhan, kasus pembunuhan? Pernah mendengar? Yang pernah yang dikubur di sana bukan? Yang mana? Belum tahu juga saya. Yang jelas saya pernah mendengar ada pembunuhan aja dibuang di sini gitu. Perempuan. Iya. Iya. Oh, itu mau naikkan di sana tanjakan. Naikkan tanjakannya. Iya, emang ada. Karena Dan tadi juga sana suara-suara itu. karena tadi Mbak Vika Suaranya seperti apa? Suaranya nangis. Oh, kayak nangis. Perempuan ya. ya arwah penasaran itu ya. Dia pakai baju. Itu di sumur Pakai sana. baju. Iya. Di sumur sana ada juga. Banyak juga. Sosok wanita juga ya. Tadi ada di Enggak, ngintip-ngintip. Hitam. Tinggi besar orang. Apakah itu gendruwo tuh? Apa tuh? Yang di sebelah sana sosok hitam tinggi besar. Tuh, kayaknya mau bikin wak-wak ya. Jadi Bu Eka memang sudah sering ya ngalami hal-hal yang kayak gitu ya, udah biasa Udah ya. biasa. Jadi kalau jalan malam sendirian berarti? Biasa. Tadi jalan sendiri. Oh iya dah, hebat tuh. Kita tuh Artinya udah bersahabat lah sama mereka kan. Asal kita juga nggak mengganggu. Iya, kan. iya betul. Tapi ada nggak yang jahil gitu? Kalau saya sih cuma ya kayak gitu aja, maksudnya ganggu-ganggu tuh enggak. ngontok-ngontok rumah gitu kan. Itu aja, ngelempar ada. pakai batu, ya. Nah, itu yang jahilnya ya. Iya itu. Nah, biasanya dia melakukan jahil itu karena apa? Mau apa? Mungkin ingin diperhatikan atau apa? Mungkin kayak gitu kali ya. Tapi penyampaiannya seperti itu. Menyampaikannya seperti itu. Kalau dia manggil-manggil, manggil dari suara manggil saya kayak gitu. Tuh biasa malam jam 10-an. Jam 10 jam 11. Jadi kalau dipanggil jangan noleh. Enggak pernah, biarin aja. Oh, gitu. Ya. Jangan noleh. Iya, burung hantu tuh udah suara, kalau burung hantunya tuh udah rame, ada suara panggilan. Artinya nggak tentu tiap apa Enggak. pasti dia penampakan Tapi itu kalau memang sering itu menampakkan setelah hujan. setelah hujan. Oke. Bisa sih. Di sana tuh ada kuburan juga di sana. Kuburan Wah, ya. umum atau gimana? Oh enggak, orang yang punya di sini dulu yang punya tanah di sini. Itu masih ada yang ada apa? Jadi Kumbang-kumbang. kayak kuburan ini ya, keluarga gitu ya. Sendirian juga. Yang minta dikubur di sini. Lama. Ada lagi Bu Ika yang diceritakan, ingin soalnya sobat Sate Kumal penasaran ya tentang di sini. Ada lagi cerita-cerita mistis lain? Ini itu aja sih. Sebenarnya tuh banyak sih. Banyak, Dia ya? cuma ya. Oh, ya. Nanti bisa lah episode berikutnya kita mengadakan ini ya wawancara mengenai cerita-cerita mistis di sini. Sekali lagi terima kasih Bu Eka atas informasinya, atas waktunya. Oke, sahabat Sate Kumala, demikian tadi wawancara saya dengan Bu Eka, salah satu warga di sini yang pernah menyaksikan, mendengar, merasakan aura-aura mistis yang ada di sini. Oke, kita lanjut penelusuran kita. Mada manikam. Tajili. Ya, sahabat Sate Kumala, nampaknya Bang Wen sudah dirasuki oleh makhluk yang ada di sini. Kita akan mencoba berinteraksi dengan Bang Wen. Bang Wen, bisa kita komunikasi? Tangan itu. Tangan. Ya. Seperti biasa, Bang Wen yang lihat. Bagaimana? Ya, biarkan.
Permisi. Permisi. Dirikan. Diri. 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 Permisi, bisa kita komunikasi? Kamu tinggal di sini? Sudah lama Anda di sini? Di mana tempatnya? Tunjuk. Tunjuk. Ya, tahan ya. Kamu tinggal di sini. Kamu tinggal di mana? Di sini. Ya, kita di sini aja. Ki, Bantuin. Bantuin. Pak. Diri dulu. Dirikan. Dirikan. Diri. berdiri ya, berdiri. Diri. Ya. Tanya aja. Ya. Oke. Sudah lama Anda di sini? Kenapa Anda nggak mau jawab? Kamu yang menguasai sini kan? Apakah kamu raja ini? Kamu pemimpin di sini kan? Lepas ya? Air minum. Duduk ya. Ya. Sabar. Ya, tenang. Minum dulu. Ya, minum Mas. Minum. Oke Ki, bisa dijelaskan Ki? Sosok apa yang meracun doang kan? Ini sosok belenggu yang besar ya di pohon tadi. Yang hitam itu tadi. Oh, yang dimaksud Bu Eka tadi ya? Genderuwo. Baik apa? Wak. Itu, benar. Itu kalau di kalangan sini yang penghuni sini itu yang bangsa halus yang di sini itu yang paling takutnya itu. Ya kalau di lingkungan mistis astral itu ya termasuk yang dituakan di sini lah. Gitu ya. Dan tadi aku masukkan ke situ. Anda tahu dia aku masukkan tadi. Ya sebenarnya enggak jauh mengganggu secara menyakiti orang tuh enggak, cuma kadang-kadang ya kalau orang penakut apa itu dengan hal-hal yang kayak disebutkan mereka tadi ya nyalinya enggak ada gitu. Karena mereka sebenarnya jahil ya, ingin menampakkan saja eksistensinya dia berada di sini gitu. Ya kan namanya bangsa waswis itu suka dia jahilnya itu kadang menampakkan kayak penjelana apa menampakkan aja. Makanya waswis itu dalam bahasanya itu apa ya, membuat was-was orang aja. Misalnya was-wasnya buat takut gitu ya. Bukan artinya kayak siluman itu nyakitin enggak. Cuman kita manusianya yang merasa takut. Ya kan kalau ada waswis itu udah nggak mangkar loh. Jelas, karena kan mereka menampakkan juga dengan raut muka yang serem juga kan. Makanya kalau bagi saya tempat angker itu yang ada siluman itu baru angker di Pulau Kumala itu baru angker. Karena penghuninya memang siluman ya. Was-was itu ya kalau orang awam aja itu ya coba bikin was-was aja lah. Oke, sambil kita jalan Ki. Oke, sahabat Sate Kemala, kita akan menuju sumur tua yang ada di TPA ini. Gimana Bang? Sini aja dulu. Di sini dulu. Nih. Boleh ceritakan nih Mbak Beka di yang sosok di pohon sini. Hilang gitu.
Mbak Bika, bisa diceritakan Mbak Bika yang ada di sekitar sini Mbak Bika? Ya kalau saya lihat yang di pohon ini ya besar, kalau saya bilang tadi ya bawa tadi. Cuman dia tinggi besar. Saya menjaganya nih. Kalau untuk sumurnya sendiri, Umurnya jauh ya? jauh kah? Mana? Oke, kita ikuti sumur yang ada. Mbak Eka, di mana sumurnya? Sudah hafal betul ya Bu Eka di sini? Asli di sini Bu Eka? Tinggal di apa? Oh, di dalam sini. Pipa ini untuk nyedot airnya kah? Bukan, ini pembuangan dari kolam lidi. Oh, Lokasinya. mantap nih. Oke, sahabat-sahabat Gemala, di depan kita ya ini sumur tuanya. Dan sumur tua ini dijaga oleh makhluk genderuwo. Bisa disebut sumur tuanya. Jadi Bu Eka, sumur ini nggak pernah kering ya? Nggak pernah kering. Walaupun kemarau, begini terus. Posisinya kayak gini terus Jernih, ya? Iya, Jernih ya? jernih. Bagus airnya. Biasa kita mandi di sini. Tangan saya merinding. Betul ini angkernya. Jadi tim kita mendengar suara ketawa perempuan ya, dari arah sebelah sana. Bukan, sudah ada di sini. Ya. Permisi. Bisa kita ngobrol? Apakah Anda penunggu di sini? Di situ. Kenapa Anda di sini? Apa yang Anda lakukan di sini? Kenapa? Rame. Oke. Di sana Anda dengan siapa? Bisa diceritakan siapa saja? Punya anak-anak kecil. Memang sebelumnya di sana atau dia asalnya dari mana? Udah lama ya di sana? Ke Batu Gunung kan? Nah, untuk penunggu di sumur ini, apakah ada terkaitannya dengan Anda? Jadi siapa yang ada di sini? Yang ada di pohon tadi? Kamu takut? Jadi dia pimpinan di sini. Marah? Seram. Gak marah? Kamu dimarahin? Kalau ada orang asing seperti kami, apakah dia juga marah? Dengan cara apa dia menunjukkan kemarahannya? Apakah kaum Anda juga sering disakiti oleh dia? Kamu udah lama di sini ya? Siapa? Teman. Mandi. Kenapa? Dalam air. Kenapa sih? Bikin bohongan orang gitu. Dulunya. Pernah mati di situ? Dia tahu. Siapa namanya? Siapa?
Jadi apakah manusia boleh mengambil air di sini? Boleh memancing di sini? Ada ikannya? Nggak ada ikannya? Tidak. Oke, terima kasih ya atas informasinya. Mbak Vika, bisa diceritakan Mbak Vika sosoknya seperti apa Mbak Vika? Ya, dia sosok kami perempuan, masih remaja sih, dia dari sana. Iya, marah itu. Dari sana. Terus ini dia tuh kayak main kayak tempat kelewatannya aja gitu. Di sini Kalau tuh. tadi diceritakan tidak bisa keluar. Tuh ada, memang tadi pas masuk tadi ada perempuan kayak nggak bisa keluar, cuman ngapung kayak ngapung gitu. Iya. Di situ. Memang terbunuh di sini, mati di sini atau gimana? Kurang tahu tuh. Pokoknya dia nggak bisa keluar ya dari situ. Nah, untuk Ada sosok kecelakaan ya. untuk sosok anak-anak itu anak-anak siapa? Itu dari sana dia tuh nggak tahu. Memang banyak anak-anak di sana. Banyak banget. Kayaknya memang kampungnya kayak anak-anak. Oh, memang ada kampung di sana. Cuman katanya yang paling takutin cuman Yang tinggi besar itu ya, Gendruwo itu ya, pimpinannya di sini. ya paling ditakuti semua ini. Nah, biasanya mereka menakut-nakuti itu atas suruhan pimpinan itu atau keinginan makhluk yang lain ada di sini? Keinginan sendiri. Ini suka-suka mereka aja. Suka-suka aja. Sebenarnya jin kuntilanak itu mereka masing-masing. Nggak ada misalnya jin interaksi apa, genderuwo interaksi dengan kuntilanak enggak. Ya, Kan ya masing-masing gitu kan, cuma Ya mereka ya, hidupnya nggak ketergantungan. Kayak udah misalnya kuntilanak minta makan dengan genderuwo ya enggak. Enggak, artinya kan kayak di Gendruwo di sini kan ditetuakan, artinya kan mungkin nunggu perintah dari Gendruwonya untuk menakut-nakuti orang gitu. Cuma karena muka yang sangar gitu, takut. Padahal dia juga bang nyakiti. Nah, Mbak Vika, untuk sumurnya ini Mbak Vika, apakah aman aja Mbak Vika? umurnya sih nggak apa sih, aman aja. Cuman yang wanita tadi tuh aja ngapung gitu, tapi kepalanya doang kelihatan. Biasanya kan kalau kita ngapung kan badan semua kan. Betul. Nah itu kepalanya doang, rambutnya tuh ya nyebar gitu, Nyebar. panjang kayak serabut kelapa gitu. Oke. Selain sosok wanita itu yang ada di sekitar sini apa? Ya tadi yang nggak Itu ada. tadi ada yang kepalanya itu di bawah, Menunjuk nih. Ya. di bawahnya tuh. Yang kita lewat. Tapi betul juga kalau yang kita belum bisa dengar ya? Ini ya? Ini kayak telaga. Kalau di Jawa itu ya, sendang ya. Iya. Kalau di Jawa namanya sendang. Lumbang. Sendang. Ini biasanya ya kalau telaga di Jawa untuk mandi putri. Ini enggak. Ini pohon ini. Ini tempat tongkrongan ya. Itu Oh, kuntilanak. tempat tongkrongan ya ini. Kuntilanak. Ngayun-ngayun nih. Memang sosok kuntilanak yang seneng ya, yang kayak gini ya, pohon-pohon yang Ya, menggelantung. dudukan sini. Oh. Bukannya bubar. Tempat bermain. Kita datang bubar. Nah, bisa diceritakan Pak untuk ini perkampungannya itu seperti apa sih perkampungannya? Kampungan sih itu kayak kalau Dayak bilang kan lamin ya. Saya tahu mana mereka itu panjang rumahnya. Jadi mereka tuh hidup kayak satu rumah gitu. Oh gitu, yang di Lamin tuh ya. Coba Mbak Vika. Kayak cuman tengkorak gitu aja. Gimana senternya? Sini ya. Ini Ini kamera kan. tengkorak gitu. Tapi untuk warga sini aman ya.
Atau jangan Ya, misalnya, selagi tidak kalau- berbuat hal-hal yang negatif ya, ya kalau senja apa tuh nggak usah lah gitu. nggak usah keluar ya. Karena bangsa seperti mereka itu memang hidupannya di senja ya. Nah, Tidak siang tidak malam. tidak ada siang, ada Di alam malam, tengah. senja. Oke, sahabat Sate Kemala, kita berlanjut ke sana. Silakan mana? Ada spot lain gitu. Yuk, Ki. Maju deh. Oke, sahabat Sate Kemala, demikian tadi penelusuran kami malam ini. Nantikan penelusuran kami di episode berikutnya. Jangan lupa, yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan yang sudah, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Komen yang positif di kolom komentar. Episode kali ini didukung oleh Vshop Jalan Gunung Belah nomor 78, menjual aksesoris dan perlengkapan rumah tangga. Mayang Manggurai, Jalan Gunung Belah, pengobatan non medis dan spesialis Toto Aura. Rumah Sablon Tenggarong, Jalan Gunung Payang, Simpang 4 Unikerta. Toko Sembako Luna, Jalan Gunung Payang, Simpang 4 Unikerta. Miranda Catering, Jalan M Sangaji, Gang 9, Kampung Baru. Ingat, di antara kita ada kami.